dulu minum kopi orang magang sendiri ya dengan wajannya dan sebagainya, dan mungkin di beberapa tempat kita kalau lewat bau kopi di beberapa tempat tuh luar biasa. Sekarang lebih gampang buka saset jadi gitu. Padahal lokasi-lokasi peka di beberapa tempat tuh punya kopi yang luar biasa gitu ya. Rasanya luar biasa, tapi budaya itu udah mulai berkurang. Menjamurnya perkebunan sawit dan perusahaan sawit gitu, akhirnya peralihan dari minyak kelapa menjadi minyak sawit, kemudian juga kampanye besar-besaran dibilang minyak kelapa kurang sehat. Mereka menjadi sekarang tergantung kepada pihak lain, tidak bisa mandiri secara pangan dan sebagainya. Ibu-ibu mulai kembali membangun gerakan-gerakan pangan lokal di tingkat dusunnya mereka, dari skup-skup yang terkecil di tingkat desa, di tingkat kelompok yang posisinya kalau di luar Jawa mungkin tingkat desa, kalau di Jawa itu tingkat dusun, mulai membangun usaha-usaha produksi yang fokusnya adalah pada pangan dan pengolahan produk-produk pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, tetap semangat. Apa kabar sahabat peka di seluruh Indonesia? Kembali lagi bersama saya Eli Hartikarini pada acara podcast Suara Peka. Kali ini saya tidak sendiri, kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah salah satu perempuan yang luar biasa dan sangat menginspirasi. Beliau salah satu pimpinan pelaksana Yayasan Peka yang nantinya akan berbagi pengalaman bagaimana beliau mengorganisir komunitas Peka dan membangun gerakan ekonomi di akar rumput. Mari kita sambut narasumber kita, Ibu Romlawati. Halo Ibu Rom, Halo Eli. Bagaimana kabarnya Bu Rom? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu Rom. Sibuk apa sekarang Bu Rom? Ini kan awal tahunnya, jadi ada beberapa kesibukan-kesibukan terkait dengan ibu-ibu komunitas peka dan juga memfasilitasi beraliansi, berjaringan dengan berbagai pihak gitu ya, termasuk juga dalam membangun organisasi nih ke depan untuk merespon berbagai macam tantangan-tantangan yang terjadi baik di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Oke, Bu Rom, kan berbicara tentang komunitas di akar rumput ya, Bu Rom. Nah, ada nggak pengalaman peka dalam mengembangkan gerakannya di bawah, mungkin terkait aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan ekonomi di wilayah? Banyak sekali ya kegiatan-kegiatan aktivitas ekonomi, karena peka dulu di awal diorganisir. Kenapa peka ini diorganisir? Karena waktu itu kan kondisi perempuan kepala keluarga setelah krisis ekonomi tahun 1997, di mana jumlah perempuan kepala keluarga itu meningkat dan sebagian besar mereka berada di kelas bawah yang kategori miskin. Jadi sangat membutuhkan berbagai macam aktivitas ekonomi untuk kehidupan mereka. Jadi waktu itu kita memulai dengan kegiatan simpan pinjam, memotivasi ibu-ibu di berbagai wilayah untuk menyimpan. Dan simpanan tidak selalu artinya adalah uang gitu, karena simpanan itu bisa dalam berbagai macam bentuk gitu, dan nilainya juga disesuaikan dengan kemampuan mereka. Jadi waktu itu kita mulai mengajak mereka untuk menyimpan di kelompoknya, kemudian setelah mereka menyimpan, kemudian uang yang terkumpul mulai mereka berlatih untuk menggunakannya untuk berbagai macam kebutuhan mereka. Pada saat awal di datanya peka, itu simpanan ibu-ibu tuh di tahun 2002 itu 15.000 per orang. Sekarang itu per anggota itu simpanannya udah di atas 700.000 gitu ya. Mungkin kalau dilihat nilainya cukup besar, walaupun kalau kita melihat perubahan ekonomi gitu, mungkin nilai itu tidak terlalu besar ya gitu, karena inflasi udah begitu tingginya gitu ya, harga-harga pangan begitu naik gitu ya. Jadi mulai dengan simpanan kemudian dipergunakan untuk
berbagai macam aktivitas mereka ya, bukan hanya usaha tetapi juga untuk kebutuhan-kebutuhan mereka. Itu juga bisa dilihat pinjaman anggota, itu juga kita bisa melihat tingkat kesejahteraan dari para anggota. Pada saat awal biasanya tuh pinjaman masih untuk kebutuhan-kebutuhan yang non usaha, misalnya bayar sekolah anak gitu ya. Mungkin sekarang dana BOS, sekolah gratis, tapi kan lokasinya ibu PK mungkin jauh. Terus juga kadang-kadang ternyata juga harus pakai seragam segala macam. Nah itu dipergunakan untuk itu. Nanti dalam perkembangannya kalau mereka juga mengalami perubahan, mereka pinjam untuk mengembangkan usahanya, ataupun kalau artinya pendidikan mungkin udah ke level berikutnya, bukan untuk pendidikan dasar, misalnya menyekolahkan anak masuk SMA atau bahkan ada yang sudah kuliah, bahkan yang lebih keren lagi kader-kader peka yang sebelumnya sekolah rata-rata tamat SMP dan sebagainya sekarang menjadi semangat untuk bersekolah hingga perguruan tinggi. Nah tadi saya mengulang, awalnya kita memang di tahun dari 2002 sampai sekitar 5 tahun awal fokusnya adalah pada kegiatan simpan pinjam. Jadi pinjaman itu adalah untuk mendukung usaha-usaha pinjaman ibu-ibu untuk mengembangkan ekonominya mereka gitu ya, di tingkat individu, jadi fokusnya individu. Nah dalam perkembangannya dari proses yang berjalan, dari pengalamannya ibu-ibu itu dibutuhkan bahwa kalau hanya dilakukan individu-individu saja itu tidak cukup, karena ibu-ibu ini pelaku usaha mikro ya. Beberapa tantangan pengusaha mikro itu ketidakberanian untuk mengambil resiko misalnya, sehingga kalau usaha mereka tatarannya hanya pada survival, hanya untuk bertahan. Nah agar usahanya itu lebih berkembang, itu perlu ada upaya-upaya bersama di mana resiko-resiko itu bisa ditanggung bersama. Maka dalam dekade kedua perjalanan PEKA, gerakan PEKA, kita mulai di tahun era kedua itu di 2000, setelah 2010 ya ke atas, mulai 2014 itu mendorong supaya tumbuh usaha-usaha yang itu dikelola secara bersama. Misalnya dengan Pekamat, berkembangnya Pekamat gitu ya, di mana Pekamat itu adalah usaha grosir yang dikembangkan oleh ibu-ibu peka gitu. Jadi misalnya ibu-ibu peka yang punya warung di satu kecamatan kah atau di satu kabupaten, mereka kan selama ini misalnya warungnya harus diisi secara pribadi, secara individu masing-masing. Nah itu kan mungkin harga gulanya lebih mahal, harga berasnya lebih mahal. Nah melalui Pekamat mereka bisa membeli gula, beras secara bersama-sama untuk memenuhi warungnya dan juga untuk memenuhi kebutuhan anggota-anggota PEKA yang juga dulu awal-awal misalnya kayak di Kerawang kita waktu mengorganisir di tahun 2002 itu banyak anggota PEKA yang masih menjadi buruh tani. Tapi sekarang di tahun 2020 dari datanya PEKA, anggota PEKA yang bergerak di sektor pertanian itu udah menurun. Itu dampak dari perubahan nasional di mana Kerawang dulu adalah daerah pertanian menjadi daerah industri dan itu sangat mempengaruhi ibu-ibu. Tapi alhamdulillah ibu-ibu PEKA secara bersama-sama kemudian mengidentifikasi ternyata ada juga wilayah-wilayah yang masih fokus di pertanian, sehingga wilayah yang masih desa-desa yang fokus pertanian itu sekarang menjadi lumbung pada saat panen atau ibu-ibu dapat bagi hasil gabah kemudian itu dijual di PEKA produksi ya yang dikembangkan untuk mengelola pangan, kemudian hasilnya itu dijual ke Pekamat. Nah Pekamat ini yang kemudian memenuhi warung-warung yang berjalan gitu lah. Menurut ibu-ibu keuntungan yang diperoleh dari Pekamat dan dari simpan pinjam itu lebih banyak kan dari Pekamat. Tadi kan Bu Rom sudah menyebutkan terkait Pekamat, terus lumbung pangan. Sebenarnya sih aktivitas-aktivitasnya si komunitas ini apa sih yang diperjuangkan Bu Rom? Yang jelas dalam beberapa tahun ini keahlian perempuan itu mulai menurun gitu ya. Dulu zaman saya masih kecil, bagaimana perempuan itu punya keahlian-keahlian sendiri, misalnya
dalam bercocok tanam gitu ya. Itu ada pembagian misalnya menanam, itu dilakukan sendiri oleh perempuan. Kemudian setelah panen pun perempuan biasanya melakukan berbagai macam keahlian terkait untuk memproses hasil panen-panennya mereka. Nah sekarang itu mengalami penurunan. Jadi daya beli masyarakat mulai berubah nih, beralih. Yang dulu mereka memproduksi sendiri menjadi semua dibeli dari luar. Dan kami merasakan yang cukup dahsyat ini sebenarnya udah dari awal mengorganisir ibu-ibu PK ini mulai dirasakan, tapi yang cukup parah banget memang pada saat pandemi, di mana kemudian ada pembatasan gerak orang, sehingga itu juga pembatasan terhadap produksi-produksi di berbagai tempat. Nah, ibu-ibu PK yang sebagian besar tinggal di daerah-daerah yang cukup jauh dan tertinggal, ini kan cukup berat ya menghadapi itu gitu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu di Flores Timur yang dulu sebenarnya makanan pokok mereka adalah jagung dan mungkin sorghum, kemudian sudah beralih di zaman Orde Baru menjadi beras, tapi beras nggak ada dari sana. Itu harus didatangkan dari Makassar, sehingga cukup berat banget buat mereka. Terus kemudian yang saya sebutkan tadi Kerawang gitu, yang dulunya mereka menjadi penghasil beras, menjadi penyangga beras untuk daerah Jawa, sekarang menjadi berkurang. Nah itu menjadi keprihatinan yang cukup berat buat ibu-ibu. Kemudian kami memfasilitasi diskusi-diskusi dengan ibu-ibu, gimana nih dengan situasi dan kondisi yang kelangkaan seperti ini, dan mereka menjadi sekarang tergantung kepada pihak lain, tidak bisa mandiri secara pangan dan sebagainya. Nah kebutuhan gerakan untuk tanam pangan itu justru munculnya adalah dari mereka untuk merespon perubahan-perubahan yang terjadi dari level tingkat desa di mana mereka tinggal sampai ke level global. Nah, berdasarkan itulah kemudian ibu-ibu PK mulai menumbuhkan gerakan-gerakan di tingkat lokal, mulai mengidentifikasi sumber daya apa saja yang ada di mereka. Kemudian kalau misalnya panennya padi, mulai mereka mendiskusikan membuat secara bersama lumbung pangan di tingkat lokal. Nah itu tidak mesti harus dengan gedung yang besar dan sebagainya. Mereka memulai dengan cara-cara mereka. Terus kemudian pangan-pangan lokal yang selama ini diproduksi mereka, misalnya minyak kelapa gitu ya. Dulu tuh selalu diproduksi oleh perempuan, keahlian-keahlian perempuan. Tapi dalam beberapa tahun ini dengan menjamurnya perkebunan sawit dan perusahaan sawit gitu, akhirnya peralihan dari minyak kelapa menjadi minyak sawit, kemudian juga kampanye besar-besaran dibilang minyak kelapa kurang sehat, lebih sehat minyak sawit gitu. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Nah, ibu-ibu mulai kembali membangun gerakan-gerakan pangan lokal di tingkat dusunnya mereka, dari skup-skup yang terkecil di tingkat desa, di tingkat kelompok yang posisinya kalau di luar Jawa mungkin tingkat desa, kalau di Jawa itu tingkat dusun, mulai membangun usaha-usaha produksi yang fokusnya adalah pada pangan dan pengolahan produk-produk pangan. Oke, Bu Rom. Nah, tadi kan berbicara tentang tadi Bu Rom menyampaikan ada perusahaan sawit lah gitu. Tentunya kan ada persaingan dengan produk-produk lokal yang diproduksi sendiri oleh ibu-ibu, misalkan kayak minyak kelapa kayak gitu. Nah, ketika komunitas ini mulai mengembangkan gerakan ini kembali untuk mereka sadar bahwa pangan lokal itu penting, Bu Rom, ada nggak tantangan-tantangan yang mereka hadapi? Pasti banyak. Dan tentu ada cara mengatasinya juga. Cara mengatasinya. Beberapa secara umum dan ilmu ekonomi kan, kalau memproduksi gimana pemasaran. Okay. Salah satu tantangannya adalah kalau mau menjual itu untuk beberapa lokasi PK karena dia berasal di daerah tertinggal, itu agak sulit kalau menggunakan pasar yang mainstream, yang secara umum, jadi bentuk pasar itu dijualnya di toko, di supermarket, atau di toko-toko besar, atau sekarang menggunakan pasar digital, itu buat ibu-ibu agak sulit karena harga produksi dengan harga ongkos kirimnya itu lebih mahal dari ongkos kirimnya. Misalnya minyak kelapa yang diproduksi oleh ibu-ibu Bolaan Mongondo di Sulawesi Utara
600 mili minyak kelapa di sana itu kan harganya 15.000. Tapi untuk mengirimkan dari Bolaan Mongondo ke Jakarta itu ongkos kirimnya di atas 20.000. Berarti kan harganya lebih mahal. Nah, merespon ini kemudian kami juga mendiskusikan kalau caranya kayak begini, ini benar-benar tidak adil buat perempuan yang bergerak di usaha mikro kecil ya. Akhirnya ibu-ibu mulai menginisiasi pasar lokal. Jadi produk mereka dijual di tingkat lokal di antara mereka sehingga tidak mesti harus dikirim pakai kapal lah, pakai apa keluar yang tadi ongkosnya lebih mahal gitu, tapi dilakukan di tingkat lokal. Nah, proses ini juga harus diimbangi dengan kampanye kepada masyarakat, penyadaran kritis kepada masyarakat akan produk-produk lokal yang sebenarnya bagus, sehat, dan kalau misalnya hasil produksinya mungkin tidak sesuai dengan keinginan mereka ngasih taunya lebih mudah karena lokasinya dekat dengan tempat tinggal mereka. Maka kemudianlah dikembangkan pasar lokal ini di mana produk-produk ibu-ibu PK dan masyarakat lokal bisa dijual di situ. Terus juga masyarakat lokal itu juga bisa membeli produk-produk dengan harga yang lebih murah dan lebih sehat untuk mereka. Berarti tidak hanya komunitas yang merasakan manfaat ya, Bu Rom, bisa untuk masyarakat luas juga. Nah, boleh tahu nggak Bu Rom tadi terkait pasar lokal? Tentu banyak produk ya yang dijual, tidak hanya mungkin hasil bumi yang ada di wilayah itu, mungkin ada produk-produk lokal hasil produksi ibu-ibu juga, Bu Rom. Betul, karena seiring dengan berjalannya gerakan peka yang tadi saya bilang dulu awalnya simpan pinjam, kemudian mulai dengan usaha bersama. Salah satu usaha bersama yang didorong selain dengan Pekamat itu adalah peka produksi. Jadi banyak sekali tumbuh peka produksi. Nah, peka produksi ini selalu basisnya adalah sumber daya lokal. Jadi ibu-ibu bukan fokus mengolah produk yang berasal dari luar, yang bahan bakunya susah didapat. Jadi harus bahan baku yang berasal dari mereka. Sehingga tumbuh banyak peka-peka produksi yang dikembangkan oleh ibu-ibu. Misalnya olahan makanan, bahkan kerajinan itu juga mulai berkembang lagi gitu ya. Jadi makanan-makanan ikan kering di berbagai tempat itu cukup banyak, bahkan kayak telur asin, peternakan, dan ini juga menumbuhkan usaha-usaha berikutnya untuk mensuplai pangan-pangan lokal yang diselenggarakan pada saat pasar lokal tersebut. Oke. Nah, tadi kan Bu Rom sudah bercerita banyak tentang pasar lokal, bagaimana aktivitas-aktivitas pasar lokal juga. Nah, apa sih tantangannya Bu Rom untuk mengembangkan pasar lokal dan pangan lokal ini? Ada beberapa tantangannya. Yang pertama adalah dari aspek budaya masyarakat, di mana masyarakat kita sudah terbiasa dengan sesuatu yang instan. Malas memproduksi sendiri deh, hal-hal seperti itu udah mulai berjalan misalnya ya. Dulu minum kopi orang magang sendiri ya dengan wajannya dan sebagainya, dan mungkin di beberapa tempat kita kalau lewat bau kopi di beberapa tempat tuh luar biasa. Sekarang lebih gampang buka saset jadi gitu. Padahal lokasi-lokasi peka di beberapa tempat tuh punya kopi yang luar biasa gitu ya. Rasanya luar biasa, tapi budaya itu udah mulai berkurang. Dianggap juga kalau beli kopi kampung dianggap nggak keren. Tapi kalau beli kopi sasetan itu keren. Minyak kelapa juga seperti itu. Dulu ada anggapan dan masyarakat berpikir bahwa beli minyak sawit itu lebih sehat daripada minyak kelapa. Sehingga akhirnya orang konsumen minyak kelapa itu berkurang. Padahal hasil penelitian justru minyak kelapa itu lebih baik daripada minyak sawit. Nah, jadi tantangan terkait cara pandang masyarakat ini yang terus-menerus juga harus dilakukan. Jadi selain menyelenggarakan pasar lokal misalnya, perlu ada penyadaran kepada masyarakat untuk kembali ke pangan lokal gitu ya. Itu juga terus-menerus harus dilakukan bukan hanya kepada anggota PEKA. Sekarang PEKA udah di era 20 tahun bukan hanya fokus kepada anggota secara internal di dalam gerakan PEKA, tapi sudah harus PEKA memimpin gerakan-gerakan di masyarakat supaya menuju ekonomi yang lebih adil gitu bagi semua, bukan hanya buat anggota PEKA tapi semua masyarakat yang
di mana mereka berada. Ini juga menjadi tantangan yang cukup berat ya. Yang kedua adalah kebijakan. Kebijakan pemerintah juga terkait dengan ekonomi lokal itu tidak terlalu setengah hati kalau menurut saya. Misalnya, harusnya pemerintah tidak mengizinkan mat-mat itu main di tingkat kecamatan, apalagi tingkat desa gitu. Harusnya itu di tingkat kabupaten. Karena begitu itu masuk ke tingkat desa, maka pekamat kita, warung-warung komunitas yang cukup banyak habis sudah ininya. Dan semua produk yang dijual di dalam mat-mat itu adalah kemanjangan dari perusahaan kan. Iya, produk pabrikan Produk pabrikan, bukan produk-produk lokal yang diproduksi oleh masyarakat. Itu juga menjadi tantangan yang cukup berat di dalam kita mendorong gerakan ekonomi yang lebih adil. Oke, dengan berbagai banyak tantangan itu, ada nggak kira-kira solusi yang harus kita lakukan atau bagaimana yang harus komunitas lakukan di wilayah untuk bisa mengatasi tantangan tersebut, Bro? Yang sekarang dilakukan oleh ibu-ibu itu kan harus dari berbagai sudut ya. Ibu-ibu sudah punya kekuatan captive marketnya dengan pengorganisasian. Jadi proses pengorganisasian yang sudah dilakukan PEKA lebih dari 20 tahun itu basis kekuatan yang luar biasa. Jadi kita bisa melakukan apa-apa mulai dari basis yang kita punya. Gitu. Jadi kekuatannya adalah di situ. Jadi mendorong ibu-ibu PEKA untuk berproduksi, mendorong ibu-ibu PEKA untuk membangun rantai pasok ekonomi dari produksi, kemudian bagaimana itu dipasarkan melalui pekamat dan melalui pasar lokal yang mereka kembangkan gitu. Kemudian itu berputar di situ. Selain itu juga proses membangun kesadaran kritis dari ibu-ibu PEKA itu juga perlu dilakukan. Kampanye-kampanye, pendidikan kritis misalnya tadi, kembali ke pangan lokal, kembali memproduksi produksi-produksi dengan bahan-bahan lokal yang mereka miliki, kemudian lebih memfokuskan kepada membeli punya tetangga daripada membeli produk yang mungkin dibuat oleh orang yang tidak mereka kenal dan sebagainya. Itu juga harus proses itu dibangun kesadaran kritis itu. Selain itu juga pemahaman-pemahaman PEKA, kesadaran kritis yang tumbuh di PEKA itu juga tidak cukup kalau hanya dilakukan di internal PEKA. Maka itu sekarang sudah waktunya, sudah masuk PEKA di era 20 tahun, PEKA harus memimpin proses membangun kesadaran kritis masyarakat dan juga membangun sistem ekonomi yang lebih adil buat semua. Jadi ini juga harus dilakukan yang PEKA lakukan. Jadi internal di PEKA dan juga komunitas masyarakat. Dan yang ketiga adalah bagaimana mendorong kebijakan-kebijakan baik itu yang dikembangkan oleh pemerintah karena pemerintah yang membuat kebijakan maupun pelaku ekonomi. Bagaimana pelaku ekonomi juga mendukung. Salah satu tantangan yang cukup berbahaya adalah kalau pelaku-pelaku ekonomi yang berkembang agak khawatir dengan gerakan-gerakan yang kita bangun gitu ya. Kalau dianggap itu menjadi musuh, itu kan juga pelaku ekonomi akan mempengaruhi kebijakan, karena membuat kebijakan yang tadi saya bilang sebelumnya kurang mendukung pelaku usaha mikro menjadi semakin bahayanya. Jangan sampai yang tidak mendukung menjadi semakin mempersulit pelaku usaha mikro dan kecil. Oke, pengaruh komunitas, gerakan komunitas di wilayah ini luar biasa banget ya, gitu untuk merubah kebijakan-kebijakan tentu yang Ibu Rom sampaikan tadi untuk bisa menggerakkan pangan lokal di wilayah. Ada nggak harapan Bu Rom sendiri atau harapan dari komunitas sendiri dalam proses pengembangan pangan lokal ke depannya kayak gitu, yang tentunya tidak hanya pangan lokal ini digerakkan tidak hanya sebatas di tingkatan mereka saja kan, tetapi bisa hingga meluas gitu, bisa menjadi suatu kebijakan misalkan kayak gitu, Bro. Nah, beberapa kali diskusi dengan ibu-ibu PEKA ya, itu mereka tuh pingin kayak bikin pabrik gitu ya. Tapi kan modelnya berbeda ya yang dikembangkan oleh PEKA. Jadi setiap lokasi, setiap wilayah itu punya potensi masing-masing. Nah, mimpi kita bersama bagaimana setiap daerah itu mengembangkan produk-produk unggulannya sendiri. Misalnya bayangan saya, Brebes misalnya, dia punya kekuatan dengan bawang.
dia fokus di pengembangan bawang misalnya, atau telur karena sangat terkenal juga dengan telur asin. Sementara Karawang misalnya dia punya keunggulan di produk lain, walaupun misalnya sekarang padi itu sudah tidak menjadi lumbung lagi di sana, tapi kan mereka juga punya keunggulan lain termasuk di ternak dan sebagainya ya, sekarang berkembang misalnya. Kemudian Indonesia Timur yang punya kekuatan dengan produk-produk lokal yang luar biasa, misalnya minyak kelapa dan produk-produk lain, ini bisa dikembangkan. Terus kemudian mimpinya adalah kita bikin perdagangan barter antar koperasi di Peka. Misalnya Flores Timur, Bolaang Mongondo menjual minyak kelapanya, kemudian dibalas oleh ibu-ibu Pekalongan dengan batik misalnya sebagai pakaian mereka. Atau dibalas oleh ibu-ibu Brebes tadi yang punya bawang dan punya telur asin gitu ya sebagai produk-produk unggulan tersebut. Dan harapan lainnya adalah juga Ibu Peka, upaya-upaya yang dilakukan ini tidak hanya berdampak kepada anggota Peka, tetapi juga masyarakat lokal di mana mereka berada. Gitu. Jadi upaya Peka, Ibu-ibu Peka memimpin proses pengorganisasian, proses pemberdayaan di masyarakat agar lebih adil secara ekonomi dan juga adil secara gender, jadi semua terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan dan itu untuk kesejahteraan bersama. Wah, seru banget ya obrolan kita hari ini, Bu Rom. Ternyata Peka punya peran yang cukup berpengaruh sekali ya dalam mengembangkan pangan lokal di wilayah. Sebelum acara kita tutup, mungkin Bu Rom bisa kasih satu pesan mungkin atau kesan yang bisa disampaikan kepada khususnya masyarakat ataupun komunitas Peka kita yang ada di seluruh Indonesia, bagaimana juga mengembangkan pangan lokal dan tentunya bagaimana memanfaatkan sumber daya lokal yang ada di wilayahnya masing-masing. Silakan Bu Rom. Terima kasih Eli. Saya yakin komunitas Peka dan komunitas-komunitas lain yang ada di dimanapun berada ya, karena Peka juga beraliansi, berjaringan dengan komunitas-komunitas lain, karena bagaimanapun menuju Indonesia emas yang menjadi cita-cita pemerintah Indonesia tidak bisa diwujudkan sendirian, harus bersama-sama. Jadi peran-peran ibu-ibu Peka, kemampuan ibu-ibu Peka, pengalaman ibu-ibu Peka dalam 20 tahun di dalam memimpin gerakan akan terus berjalan untuk memasuki masa perjalanan berikutnya. Sekarang Peka tidak hanya memimpin gerakan Peka, tapi memimpin komunitas untuk kehidupan yang lebih baik, khususnya sistem ekonomi yang lebih berkeadilan. Oke, terima kasih Bu Rom sudah sharing banyak pengalaman dan terima kasih juga buat sahabat-sahabat Peka yang ada di rumah ataupun di seluruh Indonesia sudah mengikuti acara podcast pada hari ini. Jangan lupa untuk share teman-teman informasi yang sudah teman-teman dapatkan. Semoga makin banyak yang tercerahkan dan tergerak untuk tetap bertindak menggerakkan ekonomi lokal di wilayahnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.